Salam jumpa lagi dengan Bogi MRI Channel. Pada episode 14 ini, kita akan bahas tentang mengapa perlu bank diatur dan diawasi secara ketat. Adapun alasannya adalah demikian pentingnya peran dan fungsi bank, maka eksistensi perbankan dalam konteks perekonomian suatu negara menjadi area yang harus diawasi dan diatur secara ketat, most regulated, oleh otoritas pengawas. Salah satu bidang yang menjadi fokus pengaturan adalah permodalan bank. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa permodalan bank tidak hanya berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan operasional bank, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan sekaligus menjadi penyangga atau buffer terhadap resiko kerugian yang mungkin terjadi. Dalam tulisan ini, kami ingin mencari fakta hukum, merumuskan permasalahan hukum atau legal issue, menganalisis berdasarkan norma hukum yang relevan untuk mendapatkan kepastian hukum terkait dengan implementasi regulasi internasional permodalan bank berbasis resiko sebagaimana diatur dalam dokumen yang berjudul International Convergence of Capital Measurement and Capital Standard. Dokumen tersebut direkomendasikan pertama kali oleh Basel Committee on Banking Supervision pada tahun 1988 atau Basel I. Tujuan dari Basel I 1988 adalah sebagai berikut. 1. Untuk memperkuat tingkat kesehatan dan stabilitas sistem perbankan internasional dan mempertahankan konsistensi bahwa regulasi kecukupan modal bank tidak menjadi sumber ketidaksetaraan dalam persaingan antara bank-bank yang aktif secara internasional. Dalam mencapai tujuan tersebut, Komite Basel merekomendasikan mengenai perlunya bank khususnya yang aktif secara internasional untuk memiliki resiko modal minimum 8% dari ATMR. Basel I 1988 tersebut kemudian disempurnakan melalui Market Risk Amendment 1996 atau MRA 1996 dengan memasukkan unsur resiko pasar yang terkait dengan ekuitas, surat utang, suku bunga, dan komoditas. Selanjutnya dokumen tersebut disempurnakan lagi melalui International Convergence of Capital Measurement and Capital Standard, a Revised Framework, Juni 2004 atau Basel II 2004. Tujuan dari Basel II ini adalah untuk meningkatkan keamanan dan kesehatan sistem keuangan melalui peningkatan kesetaraan dalam persaingan atau level of playing field dengan menciptakan alternatif pendekatan yang lebih komprehensif dalam perhitungan kecukupan modal bank sesuai dengan profil resikonya. Berdasarkan undang-undang pembentukannya, BI diberikan mandat untuk menerbitkan produk hukum yang substansinya mengatur masalah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Sesuai dengan kewenangannya tersebut, maka BI dapat menerbitkan produk hukum untuk mengatur permodalan bank di Indonesia dengan mengacu pada standar internasional sebagaimana diatur dalam Basel I 1988, MRA 1996, dan Basel II 2004. Terkait dengan itu, BI telah menerbitkan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia nomor 23/67/Cap/TIR 28 Februari 1991 tentang kecukupan pemenuhan modal bank
dan perubahannya. Kemudian setelah era reformasi, pengaturan permodalan bank di Indonesia dilakukan melalui PBI, yaitu PBI nomor 3/21/PBI 2001, tanggal 13 Desember 2001, tentang kecukupan pemenuhan modal minimum bank dan perubahannya 2001 hingga terbentuk OJK. Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang BI, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2004, terdapat 11 pasal yang secara tegas mengamanatkan agar segala sesuatu diatur dengan PBI, kecuali masalah permodalan bank. Berangkat dari pemikiran yang menyatakan bahwa kewenangan BI bersifat limitatif dan bahwa BI merupakan produk hukum, bahwa PBI merupakan produk hukum Bank Indonesia yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, delegated legislation. Oleh karena itu, pengaturan permodalan bank dengan PBI perlu disikapi secara kritis. Berdasarkan fakta tersebut, paling tidak ada 3 hal yang perlu dikaji secara hukum, yaitu 1. Proses adopsi ketentuan yang diatur dalam Basel 11988, MRA 1996, dan Basel 2 2004. 2. Kewenangan BI untuk mengatur masalah permodalan bank. Dan 3. Kedudukan PBI sebagai landasan yuridis pengaturan permodalan bank. Kajian ini dilakukan dengan posisi sebelum terjadi pergeseran kewenangan pengaturan dan pengawasan bank dari BI kepada OJK. Kemudian dengan terbitnya Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang OJK, terjadi transisi peralihan sebagian fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan bank dari BI kepada OJK yang berlaku efektif terhitung sejak 31 Desember 2013. Selanjutnya, wewenang BI terbatas pada makroprudensial, sedangkan mikroprudensial dilakukan oleh OJK. Demikian episode 14. Apabila bermanfaat bagi Anda sekalian, silahkan klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih.